Selamat sore Pak Dives. Selamat sore Bang Gea dan semuanya. Luar biasa, Pak Dives selalu hadir. Terima kasih banyak Pak, selalu mencerahkan umat. Silakan Pak. Ya, saya pikir Pendeta Budi Asali itu memakai teologi tergesa-gesa dan teologinya ngawur, tidak nyambung dengan perjamuan. Ya, saya mau cerita sedikit saja tentang sejarah. Martin Luther mempercayai bahwa roti adalah tubuh dan anggur adalah darah, tapi tidak mempercayai ada perubahan, tetapi Yesus hadir. Nah, dan pada zaman sebelum Martin Luther, sebelum munculnya Protestan, ada tokoh reformasi yang menggugat transubstansi Katolik. Begini ceritanya. Kata transubstansi digunakan pertama kali pada Konsili Lateran IV tahun 1215 pada abad 14. Pada abad 14, doktrin Konsili Lateran IV itu digugat oleh para pegiat reforma gereja, khususnya John Wycliffe, yaitu tahun 1324 sampai 1384. Dan John Wycliffe dianggap sebagai tokoh reformasi Kristen dan mendapat julukan si bintang fajar reformasi. Dan John Wycliffe mempercayai predestinasi jiwa-jiwa, menghormati kitab suci sebagai otoritas religius yang utama, dan mempertahankan bahwa Yesus Kristus adalah kepala yang sebenarnya dari komunitas orang Kristen. Penetapan kepemimpinan Petrus dan imamat klerus dianggap tidak relevan. Tradisi lisan ajaran magisterium gereja juga tidak relevan. Nah, pada tanggal 22 Mei tahun 1377, Paus Gregorius XI mengeluarkan beberapa bulla menghukum bid'ah John Wycliffe. Dan pada bulan Mei tahun berikutnya, Courtenay, sekarang Uskup Agung Canterbury, mengadakan sidang pengadilan gerejawi yang menghukum John Wycliffe sebagai seorang bid'ah dan mengusir dia dari Oxford, mundur dari parokinya Lutterworth. John Wycliffe meninggal tahun 1382 sebelum para penguasa melaksanakan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Pada Konsili Konstan, John Wycliffe dipanggil oleh Paus Yohanes 23 pada tahun 1414 atas dorongan Kaisar Sigismund. Konsili Konstan tujuannya adalah untuk mengakhiri skisma besar, memperbarui gereja, dan memerangi bid'ah. Pada tahun 1414 terdapat 3 orang paus sekaligus, yaitu Paus Gregorius XII, Paus Benedictus XIII, dan Paus Yohanes 23. Konsili dihadiri oleh sejumlah uskup, terutama dari Italia. Pada tahun 1415, Paus Yohanes 23 diam-diam meninggalkan konsili sehingga konsili menjadi kacau. Namun konsili tetap dilanjutkan di bawah pengawasan Kaisar Sigismund. Konsili mengutuk ajaran John Wycliffe. Konsili Konstan dipandang sebagai konsili ekumenis yang ke-16 oleh Gereja Katolik Roma. Dan selanjutnya tentang bagaimana itu John Wycliffe bisa dilihat sendiri, bisa dibaca di Google. Jadi memang sebelum Protestan muncul, ajaran-ajaran yang menyerupai Protestan itu sudah dikutuk, dan yang menggugat transubstansi Katolik juga sudah dikutuk. Tapi ini ajarannya Budi Asale ini
melenceng dari ajaran arus utamanya Protestan dan ngawur. Masa dihubungkan dengan mukjizat Kana, itu sama sekali tidak nyambung dengan perjamuan. Kan tidak masuk akal bagi saya. Terima kasih Bang ya. Oke, Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan iman Katolik itu selalu berdiri pada 3 pilar, yaitu tradisi suci, yaitu kitab suci, tradisi suci, dan ditopang oleh magisterium gereja, ya. Nah, saya tadi sudah menunjukkan dasar-dasar kitab suci, di mana dasar-dasar tentang transubstansiasi dan juga dasar-dasar dari ajaran Bapak Gereja tadi Agustinus, ya. Kemudian sekarang saya menunjukkan dasar dari konsili-konsili, ya. Jadi jangan hanya sepotong. Pendeta Budi Asali dalam berbagai video yang saya lihat tadi itu hanya menjelaskan bagian-bagian konsili tapi sepotong, ya, sepotong. Oke, saya masukkan dulu Pak Suto sebentar, saya selesaikan bagian ini ya. Saya selesaikan bagian ini, nanti Bapak setelah itu ya. Oke, saya tidak akan mengulangi tadi ini dasar-dasar dari kitab suci yang sudah saya tunjukkan. Silakan Bapak Ibu mempertimbangkannya dan melihat kitab sucinya masing-masing ya. Saya sudah menjelaskannya tadi. Kemudian saya menunjukkan bahwa selain dari kitab suci penjelasannya juga ada dalam konsili, ya. Konsili yang namanya Konsili Lateran, ya, yang diadakan tahun 1215. Tapi ada yang salah dari pernyataan saudaraku Bapak Pendeta Budi Asali. Yang salah adalah apa? Yang salah adalah karena dia mengatakan bahwa transubstansiasi itu baru ada dan baru diciptakan tahun 1215. Nah, dari sini sudah salah besar. Karena apa? Dari kitab suci sudah ada dasarnya kok. Kok baru diciptakan? Tidak mungkinlah baru diciptakan. Karena konsili tidak pernah menciptakan suatu ajaran. Perhatikan nih Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mengatakan, oh gereja mengadakan konsili itu untuk mengadakan membuat ajaran. Misalnya ada yang nuduh konsili Nikea itu diadakan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Itu tidak benar, karena konsili-konsili itu bukan membuat ajaran. Konsili-konsili itu mempertegas apa yang diajarkan kitab suci dan para bapak gereja. Maka diadakan namanya Konsili Lateran untuk mempertegas. Dalam konsili itu roti dan anggur diyakini dan sekali lagi diyakini bahwa itu sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Tentu saja alasannya sudah ada dalam kitab suci tadi, sudah ada dalam pengajaran Bapak Gereja tadi, dan juga sudah dibahas dalam konsili-konsili. Jadi tidak ada ajaran gereja Katolik yang hanya sepotong saja, hanya konsili saja. Tidak ada yang berdiri sendiri ya. Saya beritahukan kepada saudara-saudaraku yang bukan Katolik, gereja Katolik itu tidak pernah berdiri sendiri ajarannya. Oh, konsili aja, cukup. Oh, pendapat Bapak Gereja aja cukup. Tidak seperti itu ajaran Katolik. Ajaran Katolik itu menyeluruh Bapak Ibu. 3 pilar itu tidak hilang. Itu sambung menyambung menjadi satu. Ya. Saling sambung menyambung dan ada titik di mana kuasa mengajar gereja menafsirkan dari apa yang ada dalam kitab suci dan tradisi. Jadi tidak bisa dilepas-lepas seperti cara Pendeta Budi Asali. Apalagi memakai ayat yang tidak ada sangkut pautnya, ngawur-ngawur. Silakan Pak Suto. Silakan Pak Suto. Salam. Berkah dalam. Shalom, berkah dalam Pak. Saudaraku semua yang ada di room maupun chat. Ini memang kadang juga aneh aku, Dek. Saudara-saudara kita itu kalau ada pengajaran
dari seorang pendeta yang kayak begini, itu ndak ada yang ngerumpi-ngerumpi malam-malam orang Indonesia, sampai ada orang yang dari negara bagian Amerika Serikat ngerumpiin yang kayak begini ini ndak diingetin. Sementara kita yang cuma menceritakan sejarah gereja, itu pun dituduh kita istilahnya itu mengupas dogma. Seandainya ngupas dogma pun dogmanya Katolik juga tidak masalah kan, orang kita orang Katolik. Itu dirumpiin. Nah, ini pendeta ngajarin atau khotbah kepada siapa yang dikhotbahin, mesti kan ada umatnya. Ini gimana saudara-saudara kita yang ngaku seiman atau satu tubuh Kristus, ada pendeta yang ngajarin kayak begini, diem aja. Sementara kami umat Katolik memberi pengetahuan kepada saudara-saudara kita yang awam, menceritakan sejarah-sejarah gereja, dirumpiin malam-malam. Ini bapak-bapak kok rempong. Kalau emak-emak masih maklum lah kita. Ini bapak-bapak. Jalannya sudah panjang. Pendidikannya juga tinggi. Menurut pengakuannya kerjanya juga keras. Berhasil. Tapi kenapa ada saya sebagai umat Katolik dan rekan-rekan saya di salah satu channel Damai Kasih menyampaikan sejarah gereja, perjalanan gereja, tidak ngutik-ngutik ajarannya dia, kita dirumpiin. Sementara ini pendeta, ada beberapa pendeta yang ngulik ajaran Katolik sebagai bahan yang dilencengkan. Tidak ada yang ngerumpiin, tidak ada yang rempong. Tapi heran begitu kita umat Katolik menyampaikan sesuatu ajaran sejarah gereja, belum masuk dogma loh, masih ajaran loh, masih sejarah, sudah dibilang kalau untuk dogma itu tidak perlulah diceritakan di YouTube, belajar apa yang namanya dogma, apa yang namanya sejarah. Memang sejarah bagian dari dogma, tapi itu bagian dari paling bawah, dari 7 sub dogma Katolik, masih di bawahnya. Itu dirumpiin semalam. Heran aku bapak-bapak memang. Ini pendeta ini, apakah ini ada pendeta Katolik yang ngajarin kayak begini ini? Kalau kita menyampaikan bahwa ini salah secara ajaran Katolik, nanti saya dibilang nyesat-nyesatkan. Padahal dia sendiri yang melakukan.